Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Hayati dengan NIM 2403050006, Prodi Teknik Industri Mata Kuliah Riset Operasi 1. Di video kali ini, saya ingin menjelaskan cara menyelesaikan soal linear programming dengan metode simplex dan dua fasa. Berikut metode simplex. Metode simplex. Jadi di sini ada permasalahan maksimal nilai Z sama dengan 3x1 tambah 5x2 tambah 6x3 dengan kendala yang pertama yaitu 2x1 tambah x2 tambah x3 lebih kecil sama dengan 60. Dengan kendala kedua x1 tambah 2x2 tambah x3 kecil sama dengan 40. Dengan kendala ketiga yaitu x1 tambah x2 tambah 2x3 lebih kecil sama dengan 80. x1 tambah x2 tambah x3 lebih kecil sama dengan 40. Jadi kita akan merubah ketidakpersamaan ini menjadi persamaan dengan memasukkan variabel basis. Variabel basisnya yaitu x4, x5, x6 dan x7. Jadi ini persamaan yang udah kita ubah jadinya 2x1 tambah x2 tambah x3 tambah x4 sama dengan 60. x1 tambah 2x2 tambah x3 tambah x5 sama dengan 40. x1 tambah x2 tambah 2x2 tambah 6 tambah x6 sama dengan 80. x1, x2 tambah x3 tambah x7 sama dengan 80. Jadi nilai Z-nya sama dengan 3x1 ditambah 5x2 tambah 6x3 tambah x4 tambah x5 tambah x6 dan tambah x7. Jadi variabel basisnya itu x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7. Jadi langsung saja kita masuk ke dalam ke dalam tabel simplex CJ kita akan memasuki koefisien yang ada di nilai Z yaitu 350. Nah ini 0, kenapa 0? Karena koefisien nilai x4 tambah x5 tambah x6 tambah x7 itu 0, makanya dibuat sini 0. Terus variabel basisnya itu x1, x2, x3, x4, x5, x6 dan x7. Selanjutnya kita tentukan kolom pivot. Caranya dengan melihat nilai terbesar dari fungsi tujuan. Di sini yang paling besar adalah 6, yaitu di variabel x3. Lalu kita cari baris pivot dengan membagi nilai kanan dengan nilai di kolom pivot dan kita pilih hasil yang paling kecil. Nah, ini kita coba 60 dibagi 1 sama dengan 60, 40 dibagi 1 sama dengan 40, 80 dibagi 2 sama dengan 40, 80 dibagi 1 sama dengan 80. Nah, kita sudah dapat hasilnya itu ada di X5 yaitu 40 dibagi 1 itu nilai yang paling terkecil. Setelah itu kita operasikan ke tabel berikutnya yaitu tabel kedua. Jadi untuk membuat tabel kedua yaitu dengan membagi baris pivot ini dengan kolom kunci. Ini kolom kunci. Ini kolom kunci, semua ini kolom kunci. Nah, jadi 1 dibagi 1 sama dengan 1, 1 dibagi 2 sama dengan 2, 1 dibagi 1 sama dengan 1, 0 dibagi 1 sama dengan 0. Ini bisa kita lihat 1 dibagi 1 sama dengan 1, 0 dibagi 1 sama dengan 0 dan 0 dibagi 1 sama dengan 0. Nah, lalu bagaimana mengisi kolom mengisi baris X4, X6 dan X7? Itu caranya dengan
mengurangi dan membagi. Itu ini baris lama itu 2 dikurang dengan kolom kunci ini 1, lalu dibagi dengan entering variabel yaitu x3 dibagi 1 sama dengan 1, lalu 1 dikurang 1 dibagi dengan 2 sama dengan min 1, lalu 1 dibagi 1 1 dikurang 1 dibagi dengan 1 sama dengan 0, lalu 1 dibagi 1 dikurang 1 dibagi dengan 0 sama dengan 1, 0 dikurang 1 sama dengan 0 dikurang 1 dikali dengan 1 sama dengan min 1, lalu 0 dikurang 1 dibagi dengan 0 sama dengan 0, lalu 0 dibagi 1 sama 0 dikurang 1 sama dengan 0 dikurang 1 dikali 0 sama dengan 0. Nah, seterusnya pada kolom ke-6 dan ke-7. Nah, jadi kita dapat konstan x4 itu 20, x3 40, x6 0, x7 itu 40. Nah, jadi cirungnya adalah Z sama dengan 240. Jadi karena dapatnya min semua, karena dimintanya maksimal, nah jadi hasil sudah optimal karena hasilnya sudah negatif semua. Jadi x1 0, x2 0, x3 0, x4 20, x5 40, x6 0, x7 40, Z sama dengan 240. Oke, kita lanjut ke metode 2 fase dengan soal yang berbeda. Di sini ada minimum Z sama dengan 2x1 tambah x2 tambah 3x3. Terus 5x1 tambah 2x2 tambah 7x3 sama dengan 40. 3x1 tambah 2x2 tambah 5x3 lebih kecil sama dengan 280. Nah, kita menambahkan variabel basis yaitu x4. Jadi kita masukkan 5x1 tambah 2x2 tambah 7x3 sama dengan 420. 3x1 tambah 2x2 tambah 5x3 tambah x4 ini sama dengan 280. Nah, lalu tambahkan variabel artifisial x5 dan x6. Jadi gini, 5x1 ditambah 2x2 tambah 7x3 tambah x4 sama dengan 420. Lalu 3x1 ditambah 2x2 tambah 5x3 dikurang x5 ditambah x6 sama dengan 280. Jadi x4 420 dari mana? Karena ini x4 ini 420, x5 ini 0, x6 itu 280. Maka min W sama dengan x6 ditambah x7. 5x1 ditambah 2x2 ditambah 7x3 ditambah x4 sama dengan 420. Nah, lalu 3x1 tambah 2x2 ditambah 5x3 dikurang x5 tambah x6 sama dengan 280. Nah, kita masuk ke fase pertama. Sini tambahkan variabel basis untuk persamaan pertama agar menjadi persamaan variabel yang ditambahkan x4. Lalu tambahkan variabel artifisial x5 dan x6. Nah, jadi bisa dilihat nih di tabel. Yang living variabel itu adalah x6, ini x6. Lalu yang entering variabel itu x3. Ini x3. Nah, kenapa x3 yang entering variable? Karena nilai cirungnya ini paling besar. Lalu x6 itu kenapa living variable? Karena nilai sisi kanan itu dibagi dengan kolom entering variable. Nih, jadi dia yang ini hasil yang paling kecil, itu yang diambil, jadinya x6. Nah, lalu kita ambil yang kedua. Di sini
X6 tadi udah berubah menjadi X3 ya, karena entering variable. Lalu bagaimana mengisi bagaimana mengisi baris X3? Nah, caranya itu dengan membagi dengan baris kunci. Nah, jadi kayak ini 3 dibagi 5 sama dengan 0,6, 2 dibagi 5 sama dengan 0,4, 5 dibagi 5 sama dengan 1, 1 dibagi 5 sama dengan 0, 1 dibagi 5 sama dengan min 0,2, lalu 0 dibagi 5 sama dengan 0,2. Nah, lanjut kita ke X4. Bagaimana mencari X4 ini? Kita ini baris lama 5 dikurang 7 dikali 0,6 sama dengan 4,4. Terus 5 dikurang 2 dibagi dengan 0,4 ya sama dengan 1,6. 7 dikurang 7 sama dengan dibagi 1 sama dengan 0. Terus 1 dikurang 7 dibagi dengan 0 sama dengan 1. 0 dikurang 7 dibagi 0 min 0,2 sama dengan 0,2. Lalu 0 dikurang 7 sama dengan dibagi 0,2 sama dengan min 0,2. Nah, jadi cerunya mendapatkan 0, 0, 0, 0, 0, min 1. W sama dengan 0. W sama dengan 0, maka fase pertama selesai. Fase kedua sama, cuman yang entering variable itu X1, yang leaving variable itu X4. Nah, ini karena nilai X1 itu paling besar, jadi dia entering variable. Lalu bagaimana mencari ini yang leaving variable itu? Kita lihat nilai yang paling kecil ketika dibagi dengan entering variable dari konstan. Jadi 60 ya, maaf. Jadi kita masuk ke tabel kedua. Di sini yang entering variable tadi X1, terus yang leaving variable tadi X4. Jadi X1 dipindahkan kemari. Nah, jadi bagaimana cara menghitungnya? Sama seperti tadi. 4,4 dibagi 4,4 sama dengan 1. 1,6 dibagi 4,4 sama dengan 0,36. 0 dibagi 4,4 sama dengan 0. 1 dibagi 4,3 sama dengan 0,23. Nah, kalau yang X3, baris yang X3 itu sama juga seperti yang di atas tadi. Baris lama dikurang dengan kolom kunci, lalu dibagi dengan kolom yang entering variable tadi. Ini kayak baris lamanya itu 0,6 dibagi dengan kunci dikurang dengan kunci dengan baris kunci dengan kolom kunci baris kunci kolom kunci 0,6 dikurang 0,6 terus dibagi dengan 1 sama dengan 0. Terus 0,4 dikurang 0,6 dibagi 0,36 sama dengan 0,18. Lalu lalu 1 dibagi 0,6 dikurang 0,6 dibagi 0 sama dengan 1. Lalu 0 dikurang 0,6 dibagi dengan min 0,14 sama dengan
dibagi 0,23 sama dengan 0,14. Nah, jadi bisa kita dapatkan C0 0, 0,028, 0, 2x5, Z sama dengan 349,9. Nah, solusi sudah optimal karena tidak ada nilai min. Jadi kesimpulannya, X1 sama dengan 82,73, X2 sama dengan 0, X3 sama dengan 6,39, dan X4 sama dengan 0.